Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang mengganggu perasaan Mbak sehingga Mbak datang ke sini menemui saya. Iya, Mbak. Saya datang ke sini ingin melakukan proses konseling dengan Mbak. Iya Mbak, silakan. Tapi sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan proses konseling? Belum, Mbak. Belum pernah. Baiklah Mbak, karena ini pertama kalinya Mbak melakukan konseling, jadi sebelum kita melaksanakan proses konseling, terlebih dahulu saya jelaskan ya Mbak apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor atau saya kepada konselor atau Mbak agar Mbak itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Baik, Mbak. Tapi saya takut nanti masalah yang saya alami diketahui banyak orang. Mbak nggak usah takut karena proses konseling ini memiliki asas-asas, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi semua dokumen dan informasi tentang Mbak itu akan saya rahasiakan. Alhamdulillah kalau begitu, Mbak. Saya nggak perlu khawatir. Iya Mbak, baiklah kalau begitu apakah sudah bisa dimengerti Mbak? Sudah, Mbak. Alhamdulillah. Jadi gini Mbak, proses konseling itu dibatasi oleh waktu ya Mbak. Jadi setiap sesi konseling itu dilaksanakan selama 45 menit. Apakah Mbak merasa keberatan? Tidak, Mbak. Saya rasa sudah cukup. Baiklah, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Kelihatannya Mbak sedang sedih dan bingung. Bolehkah Mbak ceritakan kepada saya apa yang membuat Mbak merasa sedih dan bingung? Saya merasa sedih dan bingung, Mbak, karena kelakuan siswa-siswa saya. Saya bisa memahami perasaan Mbak saat ini. Lalu bisakah Mbak menceritakan lebih detail apa yang membuat perasaan Mbak sedih dan bingung itu? Jadi, saya kan bekerja jadi guru di MA. MA itu rintisan dari pondok pesantren. Lalu, Dan sekolahan itu tuh gabungan dengan pondok. Terus di sana itu siswanya masih sedikit, Mbak, karena pondok itu tuh rintisan. Terus siswanya itu tuh sangat menyepelekan guru-guru, terutama guru-guru baru. kalau boleh saya tahu, siswa-siswa Mbak itu menyepelekan Mbak sebagai guru dan guru lainnya itu seperti apa ya Mbak? Jadi gini, Mbak, waktu saya ngajar di kelas, siswa itu selalu tidur, tidak memperhatikan saat guru menjelaskan. Bahkan ada siswa yang main-main di luar, tidak mengikuti pelajaran. Itu sangat menyakitkan, Mbak. Dan ada juga yang melempari saya kursi, Mbak. Adakah yang Mbak katakan bahwa siswa-siswa Mbak itu tidak bisa menghargai dan menghormati Mbak sebagai guru ataupun guru-guru lainnya waktu mengajar di kelas, begitu? Iya, Mbak. Lalu adakah yang Mbak rasakan lagi saat ini selain itu? Saya sudah capek, Mbak, menghadapi siswa-siswa yang sulit diatur dibandingkan dengan sekolah yang selama ini saya ajar. Bahkan ada juga siswa yang menyombongkan dirinya dengan cara tidak membayar SPP, tidak pernah masuk kelas, pokoknya intinya dia namanya sekolahan dengan pondok itu tuh perbedaannya tuh sangat jauh, Mbak. Baik, saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Iya, Mbak. Lalu untuk kedepannya apa yang akan Mbak lakukan terhadap siswa-siswa Mbak yang sering menyepelekan Mbak sebagai guru? Untuk kedepannya saya akan lebih tegas kepada mereka supaya mereka tidak menyepelekan saya lagi, memberikan hukuman, panggilan orang tua, dan sebagainya. Sebenarnya yang Mbak katakan itu sudah sangat bagus, karena dengan Mbak melakukan semua itu bisa membuat siswa-siswa Mbak itu merasa takut dan jera, dan tidak akan menyepelekan Mbak sebagai guru. Baiklah, adakah yang ingin Mbak sampaikan lagi kepada saya? Cukup, Mbak. Adakah saran dari Mbak mengenai masalah yang saya hadapi sekarang? Baik Mbak, karena Mbak meminta saran dari saya, di sini saya akan memberikan sedikit saran untuk Mbak. Tapi sebelumnya, semua yang Mbak katakan itu sudah cukup bagus. Dengan Mbak bersikap tegas kepada siswa Mbak itu bisa membuat siswa Mbak itu merasa takut kepada Mbak sebagai gurunya dan tidak akan menyepelekan Mbak sebagai guru. Baik, Mbak. Menurut saya di sekolah Mbak itu harus ada guru BK, karena dengan adanya guru BK, jika
ada siswa-siswa yang bermasalah, maka guru BK itu bisa menindaklanjuti untuk kedepannya bagaimana. Terus Mbak sebagai guru itu juga harus menasehati siswa Mbak itu secara baik-baik, secara pelan-pelan sampai mereka itu mengerti dan bisa memahami maksud Mbak. Terus juga Mbak itu harus lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada siswa-siswa Mbak, karena peran guru di sekolah itu sama saja pengganti orang tua mereka di rumah. Jadi begitu Mbak. Baik Mbak. Oke, baik Mbak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan permasalahan Mbak hari ini. Jadi Mbak Ayu itu merupakan guru di MA yang gabungan sama pondok, yang mana MA itu masih rintisan. Terus siswanya itu masih sedikit, serta banyak siswa itu yang sering menyepelekan Mbak sebagai guru, tidak menghormati Mbak sebagai guru, tidak pernah mengikuti mata pelajaran, serta lebih asik bermain dengan sendirinya tanpa memperhatikan pelajaran yang dipelajarinya selama di sekolahan. Baiklah, kalau begitu bagaimana perasaan Mbak setelah berbincang-bincang kepada saya? Perasaan saya alhamdulillah sekarang jadi lega. Baiklah, kalau begitu apakah masih ada yang ingin Mbak sampaikan lagi kepada saya? Tidak ada Mbak. Baiklah, sepertinya waktu kita hampir habis. Apakah sesi konseling ini bisa kita akhiri, Mbak? Saya rasa sudah cukup Mbak. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Jika di lain waktu Mbak ingin menceritakan sesuatu hal tentang Mbak atau permasalahan Mbak pada saya dengan senang hati akan menerimanya. Tentu Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.